Bab 631 mengganti. Pada upacara pemuridan, Duan Muking menarik kembali pandangannya dan mulai berkomunikasi dengan para kaisar lainnya yang hadir. Tetua, aku punya sesuatu untuk didiskusikan dengan kalian semua. Duan Muking tiba-tiba berbicara. Para kaisar bertukar pandang, dan beberapa dari mereka mengungkapkan ekspresi bijaksana. Kaisar Duanmu, apakah ini terkait dengan Demigod Forgotten Garden? Kaisar Guluo tersenyum. Betul, Duan Muking menganggukkan kepalanya. Daftar orang yang pergi ke Demigod Forgotten Garden telah diputuskan dan, biasanya, tempat itu tidak akan berubah. Mendengar di sana, kaisar lainnya sudah mengerti apa yang Duan Muking coba katakan. Dia ingin mendapatkan muridnya tempat untuk masuk ke Demigod Forgotten Garden. Jika itu di masa lalu, ketika daftar itu masih belum diputuskan, tidak akan sulit bagi Duan Muking untuk mendapatkan tempat karena status dan kekuatannya. Masalahnya adalah daftar itu sudah dikonfirmasi. Demigod Forgotten Garden dibagi menjadi bagian-bagian yang dinominasikan dan kompetisi terbuka. Sulit untuk mengubah daftar orang dari bagian kompetisi terbuka, jadi kami hanya bisa mengganti bagian yang dinominasikan. Petik 2. Kaisar Guluo berkata dengan dalam. The True Martial Secret Clan memiliki total 50 tempat untuk Demigod Forgotten Garden. Ini 10 kali lebih dari Sekte Gunung Emas, kekuatan puncak bintang 2. Namun, sebagai negara adidaya 3 bintang, para jenius mistik True Secret Clan seterang bintang, dan bahkan ada keajaiban dengan garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Ada lusinan kaisar dan raja yang hadir, dan setiap raja dan kaisar masing-masing memiliki setidaknya beberapa murid. Karena itu, persaingan untuk 50 tempat itu sangat sengit. Ada 10 tempat yang dinominasikan. Bagaimana dengan ini? Kaisar Guluo segera punya ide, dan para kaisar berinteraksi dengan sens ilahi mereka sebelum mereka segera menyimpulkan. Sepertinya itu satu-satunya cara. Kaisar Duan Muking menghela nafas. Jenius yang dinominasikan semuanya memiliki latar belakang yang kuat, jadi mencoba untuk mengubah seseorang masuk atau keluar pasti akan menyinggung seseorang. Namun, Demigod Forgotten Garden hanya muncul sekali setiap 500 tahun, dan Kaisar Duan Muking akhirnya mendapatkan seorang murid, yang juga terkait dengan bibinya. Dia pasti akan memberikan bantuan sebanyak mungkin untuk murid barunya. Seiring waktu berlalu, upacara murid mulai berakhir. Zhao Feng bertemu banyak murid inti dari Mystic True Secret Clan. Kepala murid Nan Gongsheng tidak datang. Nan Gongsheng telah menumbuhkan teknik rahasia di Tanah Suci selama setengah tahun terakhir, dan dia sudah mencapai setengah langkah Void God Realm sejak lama. Beberapa murid inti dibahas. Nan Gongsheng adalah jenius nomor 1 dari Mystic True Secret Clan. Dia juga salah satu jenius top di antara seluruh Tanah Suci. Ketika berbicara tentang Nan Gongsheng, bahkan Jiang Fan, yang memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno, mengungkapkan rasa hormat. Jika kultivasi saya mencapai Real Origin Core Realm, saya akan dapat bertarung bahkan dengan seseorang di Void God Realm setengah langkah. Jiang Fan mengepalkan tangannya. Bakat dan potensi garis keturunannya adalah yang terbaik di dalam Mystic True Secret Clan, tetapi dia baru berusia 20-an saat ini, dia tidak bisa mengejar kejeniusan lain yang sudah berusia 30-an. Saudara Jiang, jangan marah. Hanya ada 2 jenius di seluruh Tanah Suci dengan garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Di masa depan, lawan sejati Anda adalah Meng Xi dari klan Suci 1000 Kegelapan. Petik 2. Chen Yilin menepuk pundaknya. Pada kenyataannya, dengan garis keturunan 10.000 Ancient Raches, kekuatan Jiang Fan telah melampaui beberapa. Raja Besar Inti Realm Sovereign Lord. Masih ada 3 bulan lagi sampai Demigod Forgotten Garden. Aku akan masuk ke 10 jenius suci Tanah Suci seperti Brother Chen. Petik 2. Niat pertempuran bersinar di mata Jiang Fan, dan garis keturunannya tampak membakar. Surat wasiatnya telah dinyalakan selama upacara murid ini. Semua karena tekanan dari Zhao Feng. Perubahan Jiang Fan tidak luput dari mata Kaisar Guluo, dan dia diam-diam menganggukkan kepalanya. Di masa lalu, Jiang Fan sangat arogan karena 10,000 Ancient Raches Bloodline-nya, jadi dia tidak terlalu banyak berupaya dalam budidaya. Faner, aku akan mengajarimu sendiri selama 3 bulan ke depan. Sensasi suci Kaisar Guluo terdengar di kepalanya. Terima kasih Tuan. Jiang Fan menekan kegembiraan di hatinya. Tujuannya adalah menjadi salah satu dari 10 jenius Tanah Suci top. Hanya dengan lebih banyak kekuatan dia akan bisa keluar di atas di Demigod Forgotten Garden.
Mata Kaisar Guluo mengamati Kaisar Duanmu, dan dia berpikir bahwa murid yang terakhir juga memiliki garis keturunan dari 10.000 ras kuno. Tidak mungkin dia akan kalah dari Kaisar Duanmu dan muridnya. Setengah hari kemudian, upacara murid berakhir. Mulai sekarang, Zhao Feng adalah murid resmi Duanmu King dan anggota negara adidaya bintang 3. Zhao Feng mengerti niat Duanmu King. Zhao Feng, jika semuanya berjalan sesuai rencana, Anda akan menerima tempat untuk memasuki Demigod Forgotten Garden, tetapi pada saat yang sama, Anda harus siap untuk ditantang. Duanmu King berkata sebelum dia pergi. Demigod Forgotten Garden, Zhao Feng bergetar. Dia dipenuhi dengan kejutan dan sukacita. Dia telah berbicara dengan beberapa murid inti selama upacara murid dan menemukan bahwa mereka yang memasuki Demigod Forgotten Garden sudah dikonfirmasi. Dia tidak berharap Duanmu King membantunya mendapatkan tempat yang dinominasikan. Terima kasih Tuan. Hati Zhao Feng dipenuhi dengan rasa terima kasih. Duanmu King harus membayar harga untuk mendapatkan tempat ini karena ada lebih dari 1 atau 2 kaisar di negara adidaya bintang 3. Jumlah raja saja sudah mencapai puluhan. Selanjutnya, kaisar di atas adalah Mystic Light Realm Secret Lord. Setelah kembali ke tempat tinggalnya, Zhao Feng duduk dan mencoba menenangkan dirinya. Setelah bertemu Duanmu King, status, identitas, dan seluruh hidupnya telah terbalik. Mata Zhao Feng memandang ke arah taman di luar, dan cahaya bulan mengisi taman dengan cahaya perak. Dia tidak tahu mengapa, tapi pikirannya tiba-tiba melayang menuju benua bunga azure. Dalam benaknya, gambar Dewi yang tenang dan elegan muncul. Tanah suci bela diri sejati, Demigod Forgotten Garden, aku perlu menangkap kesempatan ini. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam dan mulai berkultivasi. Sekarang dia telah tiba di tanah suci bela diri sejati, dia sudah menyelesaikan setengah dari perjalanannya. Di pagi hari kedua, Zhao Feng, bawa keluar sini. Mari kita lihat siapa yang berani mengambil alih tempatku setelah memasuki klan suci. Petik 2. Suara penuh kebencian terdengar dari luar. Banyak ahli dan jenius dari Mystic True Secret Land berdiri di luar. Pemilik suara itu adalah seorang pemuda yang memiliki mata marah, dan ekspresinya bengkok. Saudara Zhuo Hong, tempat yang Anda pilih diambil oleh Zhao Feng itu. Para murid di luar sangat simpatik. Dalam hal latar belakang, Tuan Zhuo Hong adalah Void God Realm King tua yang memiliki kekuatan nyata. Dalam hal kultivasi, dia telah mencapai tahap akhir dari alam inti asal kecil, dan dia belum genap 30 tahun. Saat obrolan terdengar di luar, seorang pemuda berambut biru berjalan keluar. Zhao Feng, kamu akhirnya keluar. Banyak murid memiliki ekspresi marah. Sama sekali tidak tahu malu bagaimana kamu menggunakan identitasmu sebagai murid kaisar untuk mencuri tempat. Banyak orang yang bersimpati pada korban. Bagaimanapun, tempat itu sudah menjadi milik Zhuo Hong. Saya tidak berani melanggar perintah eselon atas, tetapi saya ingin melihat apakah saudara Zhao memiliki kemampuan dan kualifikasi untuk menggantikan saya. Zhuo Hong tertawa dingin. Majikannya menyuruhnya melakukan ini. Tidak banyak orang berada pada level yang sama dengan Kaisar Duanmu di klan, dan proyeksi Kaisar hari itu meningkatkan ketenaran Duanmu King lebih jauh. Namun, meskipun mereka tidak bisa mendurhakai dia di permukaan, mereka bisa menggunakan trik lain. Jika Zhuo Hong mengalahkan Zhao Feng, maka akan sulit bagi murid Kaisar Duanmu untuk mengambil tempatnya dengan benar. Bagaimanapun, bahkan dalam kekuatan super bintang 3, kekuatan adalah segalanya, negara adidaya bintang 3 tidak akan menyia-nyiakan orang yang tidak berguna. Yang perlu dia lakukan adalah mengalahkan Zhao Feng. Pada saat yang sama, Tuan Zhuo Hong juga bisa meminta bantuan kaisar lainnya. Jika itu menjadi yang terburuk, hal-hal dapat dilaporkan kepada Grand Elder. Rencana itu selesai. Zhuo Hong hanya perlu melakukan satu hal, menantang Zhao Feng. Itu adalah langkah pertama. Oke, aku menerima tantanganmu. Zhao Feng tidak ragu sama sekali. Kemarin, Kaisar Duanmu King sudah memperingatkannya. Mereka yang bisa menjadi kaisar semuanya sangat bijaksana. Beberapa saat kemudian, ratusan orang telah berkumpul di luar panggung arena kuno dalam Mystic True Secret Clan. Ada banyak murid inti yang hadir. Saudara Chen dan Saudara Nan ada di sini. Banyak murid core di kerumunan melirik dua sosok. Chen Yilin dan Brother Nan tidak berekspresi saat mereka melihat kedua sosok di atas panggung. Kultivasi mereka telah mencapai tahap akhir Great Core Realm.
Brother Chen dan Brother Nan keduanya berada dalam 10 jenius Tanah Suci Top 10. Rupanya, mereka telah menantang setengah langkah Real God Void sebelumnya. Mata orang banyak dipenuhi dengan rasa hormat. Pada titik ini, di atas panggung, Zhao Feng dan Zhuo Hong melayang di atas gunung. Panggung klan suci sejati mistik sangat mendalam, ia memiliki dimensi kecil di dalamnya yang bisa meniru pemandangan yang berbeda, seperti gunung, sungai, dan sungai. Orang-orang menanti-nanti pertempuran ini. Ada lebih dari selusin Void God Realm Divine Sense di udara. Bahkan ada sense Kaisar Ilahi. Semuanya sudah siap. Selama Zhuo Hong menang, aku akan meminta Grand Elder untuk memperbaikinya. Petik 2. A Void God Realm King Divine Sense melihat ke bawah dengan dingin. Saudara Zhuo Hong, berkelahi saja tidak menarik. Kata Zhao Feng. Maksud kamu apa? Zhuo Hong berhenti sedikit. Ayo bertaruh. Jika Anda menang, saya akan langsung memberikan tempat kepada Anda. Petik 2. Zhao Feng berbicara. Kamu benar-benar bersungguh-sungguh. Anda akan memberikan tempat kepada saya. Petik 2. Zhuo Hong sangat gembira. Dia tidak berpikir itu akan semudah ini. Selama kamu bisa bertahan lebih dari 10 gerakan, kemenangan adalah milikmu. Tapi, apa yang akan kamu lakukan jika kalah? Petik 2. Zhao Feng bertanya perlahan. 10 bergerak. Zhuo Hong berhenti, dan seluruh kerumunan berdebat. Hahaha, 10 bergerak. Berat, kau terlalu sombong. Sepertinya Anda tidak tahu kekuatan murid inti dari negara adidaya bintang 3. Kita semua memiliki kekuatan untuk menantang mereka yang berkultivasi lebih tinggi. Petik 2. Mendengar ini, Zhuo Hong dipenuhi dengan kebahagiaan. Meskipun dia hanya pada tahap akhir dari Realm Core Small Origin, dia telah mengalahkan Great Origin Core Realm Sovereign Lord di dunia luar. Babak 632 10 Jenius Suci Tanah Suci. Di atas panggung pertempuran di Tanah Suci, semua murid dan ahli klan menyaksikan dengan ekspresi terkejut. 10 bergerak. Zhao Feng masih berani menjadi begitu sombong. Petik 2. Bocah ini baru saja menjadi murid inti dari klan suci-suci mistik benar, dan budidaya Zhuo Hong lebih tinggi dari miliknya. Tidak banyak dari beberapa ratus penonton yang memikirkan Zhao Feng dengan baik. Bagaimanapun, Zhuo Hong adalah murid core lama yang tampaknya melampaui Zhao Feng dalam setiap aspek. Selain itu, bocah Zhao Feng dengan arogan mengusulkan taruhan 10 langkah. Apa? Kamu takut? Zhao Feng tersenyum. Alasan dia datang dengan taruhan 10 langkah adalah untuk membuktikan bahwa dia memiliki kekuatan dan potensi untuk menggantikan seseorang. Jika dia memenangkan taruhan seperti itu, tidak ada yang akan mengejeknya atau meremehkan nama tuannya, Duan Muking. Kenapa aku harus takut? Jika saya kalah, saya akan meminta maaf kepada Anda dan mundur setiap kali saya melihat Anda. Petik 2. Zhuo Hong tertawa. Dia sepertinya sudah mendapatkan kemenangan. Hatinya dipenuhi dengan sukacita saat dia melihat Zhao Feng seperti sedang melihat seorang retard. Honger, jangan meremehkan Zhao Feng. Energi mental dan aura keturunan bocah-bocah itu tidak sederhana. Dia harus memiliki sesuatu untuk dijadikan percaya diri. Petik 2. Rasa ilahi seorang raja terdengar di benak Zhuo Hong. Pemilik suara itu milik Tuan Zhuo Hong. Murid ini mengerti. Jantung Zhuo Hong berdegup kencang, dan dia mengambil kembali perkiraannya yang terlalu rendah. Setelah semua, tuannya adalah Void God Realm King, jadi dia memiliki pemahaman yang lebih besar tentang kekuatan lawan. Mulai, setengah langkah Void God Realm bertindak sebagai hakim. Tidak peduli siapa Zhao Feng, aku harus bisa bertahan 10 langkah. Sosok Zhuo Hong melintas ketika dia menggunakan teknik Tanah Suci. Flying Cloud Albatros Leap. Detik berikutnya, sosok besar albatros hijau dan perak terbentuk di udara. Ledakan, ledakan, ledakan. Tubuh Zhuo Hong tampak menyatu menjadi elang laut hijau dan perak, dan bulu-bulu tajam satu demi satu menyapu Zhao Feng. Keterampilan yang luar biasa. Zhao Feng merasakan kulitnya mulai kesemutan. Akan sulit baginya untuk melihat Zhuo Hong jika dia tidak menggunakan garis keturunannya. Cincin petir angin ungu. Zhao Feng dengan ringan berseru saat dia mengedarkan Purple Destruction Wind Lightning terhadap sosok-sosok tajam yang menghembuskan langit. Bam, bam, Zhao Feng ditutupi oleh arus mencolok dari petir berwarna ungu saat balok Destruction menyapu. Cincin petir ungu mengembang saat mereka berselisih dengan sosok elang laut. Aura kehancuran berkecamuk secara kacau saat kedua kekuatan saling memukul. Retak,
Sebuah retakan segera muncul pada sosok elang laut hijau dan perak. Pemenang bentrokan itu segera diputuskan. Petir angin penghancur ungu. Ini adalah warisan dari Kaisar Petir Angin. Petik 2. The Void God Realm Divine Sense di udara sedikit terkejut. Ada banyak ahli di Tanah Suci bela diri sejati, dan mereka segera mengenali sejarah keterampilan Zhao Feng. Wind Lightning Emperor. Dia biasa memerintah dengan kecepatannya. Dia adalah eksistensi legendaris bahkan di antara kaisar. Petik 2. 10.000 petir sekte di Tanah Suci juga memiliki warisan Kaisar Petir Angin, tetapi mereka tidak memiliki esensi dari itu. Beberapa King Divine Sense mulai berdiskusi. Wind Lightning Emperor, rasa ilahi dari seorang kaisar menyapu dengan desahan. Ada banyak kaisar kuno di sini di Tanah Suci yang mungkin mengenal Kaisar Petir Angin secara pribadi. Saat itu, Kaisar Petir Angin pernah berkembang di 10.000 petir sekte. Pada saat ini, teknik penghancuran ungu dari Kaisar Petir Angin menekan teknik kekuatan lain. Dari Tanah Suci, seorang bocah dari dunia luar sebenarnya memiliki warisan kaisar legendaris. Zuo Hong menggertakkan giginya di udara. Terbang albatros sapu bayangan. Zuo Hong tiba-tiba mengedarkan kekuatan garis keturunannya, dan sosok albatros di udara mulai mengembun semakin kencang ketika angin dan kilat melintas di sekitarnya. Detik berikutnya, gambar elang laut menyapu udara. Para penonton tampaknya melihat burung ilahi memancarkan pekikan niat lama saat melintas menembus awan. Zhao Feng merasakan tekanan turun padanya, dan aliran darahnya mulai melambat. Dia tidak berharap teknik garis keturunan Zuo Hong menjadi sangat unik. Kekuatan pertempuran puncaknya adalah sebanding dengan tuan asal realem inti dewa. Wind Lightning 100 angka. Zhao Feng meraung saat gelombang kilat ungu dan angin bersinar di sekelilingnya. Gelombang. Pada saat itu, bola Wind Lightning berwarna ungu terbelah menjadi 2. Kedua bola kemudian dibagi menjadi 4. 2, 4, 8, 16. Hanya sesaat, beberapa lusin doppelganger petir ungu telah terbentuk dan tersebar di antara radius 1 mil. Gelombang. Albatros terbang langsung menghancurkan beberapa doppelgangers, tetapi tidak ada yang tahu di mana tubuh sejati Zhao Feng berada. Sulit untuk membedakan tubuh mana yang merupakan Zhao Feng asli, dan setiap doppelganger memiliki kemampuan menyerang. Para doppelgangers menuduh satu demi satu ke albatros terbang Zuo Hong. Zuo Hong menjadi penuh amarah saat angin dan kilat melintas di sekujur tubuhnya. Sebagian besar jenius yang menonton terpana. Bila kehancuran ungu, pisau ungu tipis yang tipis tiba-tiba terbentuk di salah satu tangan si doppelganger, dan itu memancarkan aura kehancuran saat berkilau dengan kilat. Retak, bila angin petir sangat menarik, dan tiba-tiba meluas hingga lebih dari selusin meter panjang saat melepaskan aura kehancuran dan mengiris sosok albatros menjadi 2. Zuo Hong dalam wujud albatrosnya mengerang. Gelombang. Tanda merah gelap yang hangus bisa terlihat di tubuhnya, dan kekuatan kehancuran telah memasuki tubuhnya. Bahkan dengan garis keturunannya yang kuat, lukanya tidak bisa disembuhkan dengan sangat cepat. Kehancuran adalah kebalikan dari penyembuhan, yang membuat pemulihan dari aura kehancuran menjadi sangat sulit. Tidak baik, serangan, kecepatan, dan keterampilan Zhao Feng ini semuanya melampaui Honger. Petik 2. Rasa ilahi seorang raja berseru. Blade of Purple Destruction milik Zhao Feng telah menembus keterampilan garis keturunan Zuo Hong dan menyebabkan cedera. Namun, serangan Zhao Feng tidak berakhir di sana. Sayap angin dan petir, Wings of Purple Destruction Wind Lightning puluhan meter panjang mulai membentang di punggung Zhao Feng, membuatnya tampak seperti setan kuno yang dikelilingi oleh angin dan kilat. Ledakan. Gelombang angin dan kilat yang menakutkan muncul di panggung dan menciptakan badai kehancuran. Istirahat, kecepatan, serangan, dan niat Zhao Feng telah mencapai tingkat yang sama sekali baru. Dengan setiap telapak tangan, dia sepertinya menciptakan naga destruction yang melolong di tengah badai. Sangat kuat, para penonton menyaksikan pemuda berambut biru itu merasakan hati mereka bergetar. Tidak gelombang. Zuo Hong memberikan semuanya dan mengedarkan kekuatan garis keturunannya secara maksimal, tetapi sosoknya mulai memudar di depan naga destruction yang tak tertandingi, dan dia terbang keluar dari panggung. Celepuk, tubuh Zuo Hong seluruhnya hitam ketika dia mendarat. Dia ingin pindah, tetapi dia benar-benar mati rasa, dan tenaga hidupnya telah terluka. Saudara Zuo,
Beberapa murid inti berlari dan membantu Zhuo Hong. Terima kasih. Zhao Feng berjalan keluar dari panggung di antara tatapan waspada dan takut. Itu memang dicapai dalam 10 gerakan. Hakim setengah langkah raja memandang Zhao Feng dengan aneh. Pada saat terakhir, dengan penambahan Wings of Wind dan Lightning, kekuatan pertempuran Zhao Feng sudah cukup untuk mengancam bahkan mereka yang berada di tahap tengah Great Origin Core Realm atau lebih tinggi. Kekuatan pertempuran seperti itu sudah cukup untuk menonjol di antara sebagian besar jenius di Tanah Suci. Kekuatannya baik-baik saja, kata Broternan tanpa emosi dari kerumunan. Untuk seseorang seperti dia, salah satu dari 10 jenius utama Tanah Suci, tingkat kekuatan pertempuran itu tidak mengejutkannya. Seseorang harus tahu bahwa banyak dari 10 jenius Tanah Suci top 10 dapat menantang raja setengah langkah yang normal. Di sisi lain, Chen Yilin penuh kejutan. Dia juga salah satu dari 10 jenius utama Tanah Suci, tetapi dia telah melihat Zhao Feng 1 tahun yang lalu. Saat itu, Zhao Feng hanya di setengah langkah Origin Core Realm. Pada saat itu, dia mungkin bahkan tidak bisa memblokir satu pukulan dari Jiang Fan. Untungnya, Jiang Fan tidak ada di sini. Kekuatan yang baru saja ditunjukkan Zhao Feng sudah setara dengan saudara Jiang. Petik 2. Chen Yilin bergumam. Setelah upacara murid, Jiang Fan mengikuti tuannya, Kaisar Guluo, dan pergi berkultivasi. Tepat pada saat ini, Zhao Feng, penampilanmu tidak buruk. Datanglah padaku. Suara Kaisar Duanmu terdengar. Jelas bahwa dia juga menyaksikan pertarungan. Raja-raja lain tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Kaisar Duanmu baru saja menerima murid baru, dan dia sudah sangat kuat. Beberapa saat kemudian, Tuan, apakah ada sesuatu yang perlu Anda beritahukan kepada saya? Zhao Feng tiba di istana Duanmu King. Zhao Feng, kekuatan Anda dapat peringkat dalam 5 atau 6 murid inti dari klan suci-suci mistik, tetapi masih ada perbedaan antara 10 jenius top of the Tanah Suci. Masih belum cukup untuk menuai banyak manfaat dari Demigod Forgotten Garden. Petik 2. Duanmu King berkata, Zhao Feng tidak setuju. Dia sudah harus menggunakan 60-70% dari niat Purple Destruction Wind Lightning barusan. Jika para murid dari Tanah Suci di alam inti asal kecil sudah memiliki kekuatan seperti itu, maka mereka di alam inti asal besar akan beragam. Aku punya 3 hal untukmu sebelum aku pergi. Mereka mungkin bisa membantu Anda. Petik 2. Sebuah kotak kayu muncul di tangan Duanmu King. Zhao Feng mengambil kotak itu dan membukanya. Di dalam, ada 2 buku dan botol giok kecil. Ada semacam kristal seukuran ibu jari di dalam botol batu giok. Itu bulat dan transparan dan sempurna seperti berlian. Tekanan yang memancar darinya bahkan membuat Zhao Feng merasa ditekan. Ini adalah Crystal Core Pill, yang membantu mereka yang berada di puncak Small Origin Core Realm menerobos ke Great Origin Core Realm. Kultivasi Anda belum cukup untuk menggunakannya, tetapi saya menemukan bahwa pusat inti dalam tubuh Anda sudah menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kristal, jadi menggunakan ini sekarang mungkin memiliki beberapa efek yang baik. Petik 2. Duanmu King tersenyum dan berkata, Crystal Core Pill. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menjadi bersemangat. Dia telah mendengar nilai pil ini, itu sangat langka bahkan di istana spiritual Void Ocean. Matanya kemudian mendarat di 2 buku. Ada beberapa kata di buku pertama, Manual Rahasia Mata Gelap. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi terkejut. Apa hubungan antara ini dan halaman mata gelap yang tidak lengkap? Hehe, Manual Rahasia Mata Gelap ini adalah sesuatu yang aku dapatkan dalam pertukaran dengan Kaisar Maut sejak dulu, dan itu berisi banyak tekniknya. Bab 633 10.000 Teknik Pemikiran Ilahi. Hehe, Manual Rahasia Mata Gelap ini adalah sesuatu yang aku dapatkan dalam pertukaran dengan Kaisar Maut sejak dulu, dan itu berisi banyak tekniknya. Ketika Zhao Feng mendengar itu, dia dipenuhi dengan rasa tidak percaya. Duanmu King memiliki teknik rahasia Kaisar Maut. Kedengarannya luar biasa. Tentu saja, Void God Realm Emperors memiliki lingkaran mereka sendiri, dan itu tidak mengejutkan bagi mereka untuk saling bertukar barang. Kaisar Maut dan Duanmu King adalah kaisar kuno yang kekuatannya dekat satu sama lain. Itu sudah lama sekali, dan saya membayar harga untuk itu. Namun, Manual Rahasia Mata Gelap tidak banyak berguna bagiku, saya hanya menginginkan teknik ini karena keingintahuan saya terhadap mata kematian. Petik 2. Duanmu King menghela nafas. Umur seorang kaisar sangat panjang, mereka bisa hidup hingga puluhan ribu tahun.
Dengan umur panjang seperti itu, Kaisar akan menyentuh beberapa bidang pada saat yang sama hanya untuk mendapatkan sedikit wawasan. Tuan, apa hubungan antara manual suci mata gelap dan mata gelap kematian? Zhao Feng ingat halaman gelap mata tidak lengkap. Karena tidak lengkap, Zhao Feng tidak pernah benar-benar mengolahnya selain berkonsultasi dengan beberapa teorinya. Rupanya, Dark Eye Incomplete Page memiliki total 9 halaman, dan ketika kesemuanya digabungkan, seseorang dapat mengolah Deat Dark Eye yang terbaik. Dari seluruh lautan Chang, mungkin hanya Kaisar Maut yang bisa menumbuhkan mata gelap kematian. The Dark Eye Secret Manual adalah bagian yang tidak lengkap dari Deat Dark Eye, dan tidak memiliki banyak keterampilan ofensif yang sebenarnya. Namun, ada banyak teori tentang jiwa dan kematian. Petik 2. Duan Muking menjawab. Mendengar itu, Zhao Feng menghela nafas. Kaisar kematian jelas tidak akan memberikan rahasia mata hitam kematian. Namun, teknik rahasia mata gelap mengandung banyak keterampilan Kaisar Maut, dan itu berisi lebih dari sekadar informasi tentang mata gelap kematian. Duan Muking menatap Zhao Feng dengan sungguh-sungguh. Zhao Feng penuh rasa terima kasih. Dia tahu apa yang Duan Muking lakukan. Menghadapi pengejaran maut, Zhao Feng akhirnya akan bertemu dengan Kaisar Maut. Alasan Duan Muking memberikan buku rahasia mata hitam kepada Zhao Feng adalah untuk membuatnya memahami keterampilan Kaisar Maut dan menemukan metode untuk melawan mereka. Zhao Feng diam-diam mengambil manual rahasia mata hitam. Pandangannya kemudian mendarat di buku lain. Buku ini ada di bagian bawah kotak. Dari itu, orang bisa melihat bahwa nilainya mungkin tidak lebih rendah dari manual rahasia mata gelap. Teknik 10.000 pikiran ilahi. Zhao Feng mengambilnya. Melihat buku ini, kenangan sepertinya muncul di wajah Duan Muking. Ini adalah teknik rahasia keluarga Duanmu. Ini adalah teknik jiwa tertinggi. Skillnya telah mencapai Heaven Grade, tapi itu sedikit tidak lengkap. Petik 2. Suara Duan Muking rendah dan serak. Zhao Feng tampaknya menyadari sesuatu. Teknik 10.000 pikiran ilahi dan keluarga Duanmu tampaknya menyentuh dasar hati Duan Muking. Mata spiritual Tuhan saya pasti mengkhususkan diri dalam mengkultivasi jiwa. Zhao Feng sangat percaya diri. Dia secara naluriah menggabungkan sense spiritualnya ke dalam teknik 10.000 pikiran ilahi. Weng gelombang. Sumber misterius energi mental membawa Zhao Feng ke dunia yang terpisah. Semua isi teknik 10.000 ilahi pikiran direkam dalam dunia energi mental ini. Teknik ini membantu jiwa seseorang berevolusi dan terobosan ke alam Dewa Void. Ketika dikuasai, satu pikiran bisa berubah menjadi 10.000. Petik 2. Suara Duan Muking terdengar di telinganya, tetapi kesadaran Zhao Feng sudah memasuki dunia energi mental dan mulai belajar pengetahuan. Mendengar perkenalan Duan Muking, Zhao Feng tidak bisa tidak terkejut. Pertama, teknik 10.000 pikiran ilahi yang lengkap telah mencapai tingkat surga. Teknik dibagi menjadi mortal, spiritual, earth, dan heaven grade. Di antara mereka, spiritual grade sudah langka di benua bunga Azure, sementara heaven grade adalah kelas tertinggi di dunia. Kedua, keterampilan meningkatkan peluang seseorang untuk menerobos ke Void God Realm. Banyak kaisar lainnya menginginkan skill ini, tapi aku tidak setuju untuk bertukar dengan mereka. Bahkan saya belum mengolahnya ke level tertinggi, satu pemikiran ke 10.000. Mungkin itu karena aku tidak terlalu berbakat dalam hal jiwa. Petik 2. Duan Muking memiliki ekspresi yang kompleks. Teknik 10.000 pikiran ilahi memiliki tempat unik di hatinya. Tuan, mengapa Anda memberi saya teknik 10.000 pikiran ilahi? Zhao Feng bertanya dengan hati-hati. Duan Muking tidak menyembunyikan alasannya. Ada dua alasan. Pertama, garis mata-mata Anda berhubungan dengan jiwa, dan bahkan saya tidak bisa melihatnya. Mungkin Anda bisa melampaui saya dalam menguasai teknik ini. Kedua, niat dari mata kematian bersembunyi di dalam jiwamu. Saya tidak berspesialisasi dalam jiwa, dan niat seorang kaisar terlalu kuat. Jika aku memasuki jiwamu untuk menghilangkan niat, aku mungkin menyebabkan masalah yang tidak terpikirkan. Petik 2. Zhao Feng tidak terkejut dengan alasan pertama. Bahkan penatua pertama dari klan Bulan Rusak melihat bahwa Zhao Feng berbakat dalam energi mental. Kaisar Duan Muking mungkin memahaminya dengan lebih baik. Itu adalah alasan kedua yang mengejutkan Zhao Feng dan mengisinya dengan kebahagiaan. Tuan, apakah maksudmu bahwa teknik 10.000 pikiran ilahi dapat membantu menghilangkan niat yang ditinggalkan oleh Kaisar Maut dalam jiwaku? Betul, Duan Muking berbicara dengan nada serius.
aku bisa membantumu untuk waktu yang terbatas, tetapi tidak seumur hidupmu. Pada akhirnya, kamu harus menghadapi kaisar kematian sendirian. Petik 2. Zhao Feng mengagumi kebijaksanaan Duan Muking. Daripada memberi orang ikan, lebih baik mengajari mereka cara memancing. Memberikan manual rahasia mata gelap dan teknik 10.000 pemikiran ilahi keluarga Duan Mu kepada Zhao Feng, Duan Muking ingin dia menghadapi pengejaran maut seorang diri. Zhao Feng mengambil kotak kayu dengan hati-hati sebelum membungkuk ke Duan Muking lalu pergi. Meskipun dia baru saja memasuki tanah suci beberapa hari yang lalu, Duan Muking tidak memperlakukan Zhao Feng seolah-olah mereka baru saja bertemu. Zhao Feng diam-diam mengingat ini dengan rasa terima kasih. Setelah kembali ke tempat dia tinggal, Zhao Feng segera mengeluarkan teknik 10.000 ilahi dan mulai mengolahnya. Kesadarannya segera memasuki dunia energi mental dan mulai menyerap pengetahuan dengan lapar. 1 jam kemudian, Zhao Feng mulai memahami teknik 10.000 pikiran ilahi. Teknik 10.000 ilahi pikiran bukan hanya teknik sederhana yang mengolah jiwa. Itu juga termasuk keterampilan rahasia dan cara menggunakan kekuatan jiwa. Dao of the Soul selalu menjadi area kultivasi terlarang. Hanya mereka yang berada di alam Dewa Void, yang jiwanya telah berevolusi, memiliki kemampuan untuk benar-benar menggunakan kekuatan jiwa. Namun, mereka baru saja melangkah melewati pintu. Jiwa itu terlalu misterius dan berbahaya. Sulit untuk mempelajari asalnya. Spesialisasi teknik 10.000 ilahi pikiran adalah mengubah satu pikiran menjadi 2, kemudian 1 menjadi 100, kemudian 1 menjadi 1000, dan meningkatkan efisiensi menggunakan kekuatan jiwa. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas. Sulit bagi orang normal untuk melakukan banyak hal sekaligus, tetapi pikiran tentang teknik 1000 pikiran ilahi lebih unik. Masing-masing pemikiran ini bersifat individual dan dapat melakukan hal-hal mereka sendiri. Mereka tidak benar-benar saling mempengaruhi. Tentu saja, kecepatan pikiran-pikiran ini akan jauh lebih lambat. Sebagai contoh, jika seseorang mencapai level 1 pemikiran kedua, maka pikiran Zhao Feng akan menjadi 2 individu. 1 bisa mengolah teknik 10.000 pikiran ilahi sementara yang lain bisa memupuk warisan Kaisar Petir Angin. Pemisahan pikiran ini telah melampaui multi tugas belaka. Tentu saja, itu hanya teori di balik teknik 10.000 ilahi pikiran, jauh lebih sulit untuk mencapainya. Mari mencoba. Zhao Feng agak bersemangat saat ia mulai menumbuhkan teknik 10.000 ilahi pikiran. Saat ini, ia tidak memiliki sens ilahi. Dia hanya memiliki sens spiritual. Seseorang harus setidaknya pada setengah langkah reality God Void untuk memiliki rasa ilahi. Namun, sens spiritual dan sens divine beroperasi di bawah prinsip yang sama. Sementara ia berkultivasi, mata spiritual Tuhan Zhao Feng tanpa sadar menjadi terlibat karena itu adalah inti dari kekuatan jiwanya. Setengah hari kemudian, sepertinya tidak terlalu sulit. Petik 2. Sens spiritual Zhao Feng dengan mudah dibagi menjadi 2. Berpikir kembali ke masa lalu, mata spiritual Dewa Zhao Feng dapat dengan mudah mengendalikan sepasukan binatang buas dan memesannya sesuai keinginannya. Penjinak binatang buas yang normal biasanya mengendalikan pasukan binatang buas dengan mengendalikan pemimpin binatang buas dan memerintahkannya untuk memesan binatang buas lainnya di sekitarnya. Di sisi lain, ada beberapa garis keturunan mata yang unik yang memiliki kemampuan untuk mengendalikan pasukan binatang buas sendiri, seperti milik Zhao Feng. 1 pikiran ke-10. Sens spiritual Zhao Feng dengan mudah dibagi menjadi 10 pada hari kedua. Kekuatan pikiran Zhao Feng muncul saat dia menyebarkan teknik 10.000 ilahi pikiran. Detik berikutnya, 3 burung dari arah yang berbeda dibatasi oleh kekuatan pikirannya. Dengan hanya berpikir, Zhao Feng kemudian membuat beberapa tong kayu melayang di udara. Ini adalah kekuatan pikiran energi mental. Zhao Feng merasa sangat puas. Mata spiritual Allahnya adalah harta, dan teknik 10.000 pikiran ilahi adalah kunci untuk membukanya. Hanya dalam kurun waktu 2 hari, sens spiritual Zhao Feng sudah dibagi menjadi 10. Secara teori, masing-masing pemikiran ini dapat mengendalikan pasukan binatang buas. Mereka semua bisa melepaskan serangan energi mental atau menggunakan sens spiritual mereka. Seperti yang diharapkan dari teknik jiwa kelas surga, itu menantang surga. Petik 2. Zhao Feng penuh pujian. Dia tidak tahu seberapa mengerikan kecepatan kultivasinya saat ini. Saat itu, Duan Muking menggunakan 10 tahun untuk mencapai keadaan 1 pemikiran menjadi 10.
Zhao Feng merasa seolah-olah dia hanya mengalami kemajuan seperti yang diharapkan. Bakat mata spiritual Allahnya dalam hal jiwa menentang surga, dan saat ini seperti ikan di air saat ia membudidayakan teknik 10.000 pemikiran ilahi. Pada hari ini, Zhao Feng memutuskan untuk bersiap-siap untuk mempelajari manual rahasia mata hitam. Zhao Feng, aku akan meninggalkan tanah suci segera dan menuju ke Kepulauan Tianlu. Jangan tinggalkan tanah suci dalam periode waktu ini. Jika kamu butuh sesuatu, kamu bisa memberitahuku sekarang. Petik 2, Bab 634 Teknik Bloodline Mata Jiwa. Zhao Feng tahu bahwa Duan Muking pergi ke Purple Saint Ruins adalah berita bagus untuk Zhao Yufei. Setelah berpikir sebentar, dia menyadari bahwa, setelah memasuki tanah suci, semua yang perlu dia lakukan adalah berkultivasi dengan tenang. Tidak ada persyaratan lain, satu-satunya hal lain adalah merawat orang-orang di kapal langit biru petir, tetapi ia tidak membutuhkan seorang kaisar hanya untuk itu. Berapa lama Tuan akan pergi? Zhao Feng bertanya. Setidaknya 1 atau 2 bulan, paling banyak setengah tahun. Tidak akan sulit untuk menghentikan masalah yang dihadapi oleh Purple Saint Ruins, tetapi akan sulit untuk memulihkan dimensi itu sendiri. Waktu juga diperlukan untuk warisan agar menjadi lengkap. Petik 2, Duan Muking menjawab. Sebelum dia pergi, Duan Muking mengirim aliran informasi tentang Demigod Forgotten Garden ke pikiran Zhao Feng. Meskipun Demigod Forgotten Garden hanya dibuka sekali setiap 500 tahun, sejarah Tanah Suci sangat panjang. Dua klan Bintang 3 dan Sekte Banyak Bintang 2 telah memeriksanya sedikit selama perjalanan sejarah, sehingga mereka tahu sebagian besar situasi di dalam. Persyaratan untuk memasuki Demigod Forgotten Garden harus di bawah 50 tahun. Ada banyak batasan di Demigod Forgotten Garden, dan dimensinya berbeda dari dunia luar. Petik 2, Zhao Feng merangkum. Masih ada sekitar 2 atau 3 bulan sampai Demigod Forgotten Garden dibuka. Saat ini, Zhao Feng memutuskan untuk fokus pada kultivasi, jadi dia tidak punya banyak waktu untuk membaca informasi secara rinci. Pertama-tama aku harus menjaga semua orang di atas kapal langit biru Lightning. Zhao Feng bangkit dan berjalan keluar. Menjadi murid inti dari klan Bintang 3, Zhao Feng dapat dengan mudah berjalan di sekitar Tanah Suci dengan statusnya. Namun, dia masih sangat berhati-hati karena aura kematian di lubuk jiwanya masih sangat dekat. Banyak dari 4 Dewa Roh Kematian dan 36 penjaga kematian berada di Tanah Suci bela diri sejati. Setelah berjalan keluar, Zhao Feng mengeluarkan Core Murid Token dan mengirim pesan ke Sekte Gunung Emas. 1 jam kemudian, Litua dari Sekte Gunung Emas menerima surat. Gumpalan energi mental dengan suara Zhao Feng terdengar ketika surat itu dibuka. Litua, ada sesuatu yang saya butuhkan bantuan Anda dengan. Old Li tertegun. Seseorang di bawah Void God Realm dapat menanamkan energi mental mereka ke dalam sebuah surat. Selanjutnya, suara itu terdengar seketika. Karena teknik 10.000 ilahi pikiran energi mental Zhao Feng dapat dibagi menjadi banyak. Jika energi mentalnya melekat pada surat dan dikirim jauh, dia masih bisa menghubungkannya dengan jiwanya. Ini hanya metode dasar dari teknik 10.000 pikiran ilahi. Melalui surat itu, Zhao Feng dan Old Li tidak membutuhkan metode komunikasi lain. Teman kecil Zhao, kamu tidak perlu khawatir. Saya akan melaporkan ini ke eselon atas sekte dan memberi teman Anda beberapa posisi. Itu tidak masalah. Petik 2, kata Li Tua. Pada hari itu, Raja berjubah biru pergi untuk membawa semua orang naik kapal laut biru petir. Pada hari kedua, Li Yunya, Lulan Zishui, dan rekan-rekannya di atas kapal langit biru petir menjadi anggota luar dari Sekte Gunung Emas. Zhao Feng akhirnya merasa santai. The True Martial Secret Land bukan perhentian terakhirnya, dan dia masih membutuhkan kapal setelah pergi ke Floating Dream Secret Land. Setelah merawat orang-orang di atas kapal langit biru petir, Zhao Feng memasuki pengasingan. Dia memiliki 3 jalur saat ini yang dia ambil. Salah satunya adalah warisan Kaisar Petir Angin. Dia hampir sepenuhnya menguasai tingkat warna ungu, sehingga dia bisa mencoba untuk menumbuhkan Wind Lightning berwarna merah tua segera. Yang kedua adalah teknik 10.000 pikiran ilahi. Teknik 10.000 ilahi pikiran ilahi bahkan lebih besar dari warisan angin petir angin, dan itu bahkan bisa membantu melarutkan niat maut dalam jiwanya. Jalur ketiga adalah Deat Dark Eye. Di antara ketiganya, Zhao Feng menempatkan pentingnya terbesar pada teknik 10.000 ilahi pikiran.
Teknik 10.000 ilahi pikiran ilahi memperkuat jiwa Zhao Feng dan memungkinkannya untuk menggunakannya dengan lebih efisien. Namun, setelah Zhao Feng mencapai keadaan satu pemikiran menjadi 10, tingkat peningkatan melambat secara dramatis. Itu sudah keajaiban Zhao Feng bisa mencapai ke-10 negara begitu cepat. Tingkat kultivasinya sudah jauh melampaui kecepatan para ahli dari keluarga Duanmu. Pada hari kedua, Zhao Feng mulai melihat ke dalam manual rahasia mata gelap. Dia sepenuhnya tersesat di dalamnya saat dia menyerap pengetahuannya. The Dark Eye Secret Manual berisi teori dan teknik Emperor of Death dan, meskipun tidak memiliki banyak informasi tentang Death Dark Eye, ada banyak informasi tentang mendukung dan mengendalikan teknik garis keturunan mata. Semua teknik ini bias menuju kematian dan jiwa. Kaisar Maut sangat licik, dia tidak banyak menulis tentang teknik garis mata ofensif atau informasi inti apapun. Petik 2. Zhao Feng menggunakan seluruh siang dan malam untuk memindai isinya. Orang harus tahu bahwa energi mental Zhao Feng sangat kuat, dia memiliki kemampuan menghafal semua yang dilihatnya. Dia juga memiliki pemahaman dan kemampuan belajar yang hebat. Manual rahasia mata gelap memungkinkan Zhao Feng memahami lebih banyak tentang teknik maut dan jiwa. Yang lebih mengejutkan adalah bahwa teknik 10.000 pikiran ilahi dan buku rahasia mata gelap saling melengkapi. Keduanya sama-sama mempertimbangkan bagaimana jiwa bekerja, dan Zhao Feng telah memahami halaman mata gelap yang sebelumnya, jadi dia bisa memahami buku rahasia mata gelap. Setengah bulan berlalu dalam sekejap mata. Kesadaran Zhao Feng sepenuhnya terserap dalam manual rahasia mata hitam saat ia mempelajari teori di baliknya. Karena banyak keterampilan yang dicatat dalam manual rahasia mata gelap adalah tentang unsur kematian, Zhao Feng tidak bisa mempelajarinya, tetapi ia bisa mempelajari teknik jiwa dasar. Dalam setengah bulan ini, Zhao Feng juga menemukan beberapa teknik garis keturunan mata lainnya. Mereka terutama berbasis jiwa, dan karena mereka didasarkan pada manual rahasia mata gelap, teknik ini terutama keterampilan pendukung. Rantai jiwa, gelombang kekuatan mental mata garis keturunan energi mental muncul di mata kiri Zhao Feng. Detik berikutnya, pemimpin divisi kerangka dalam 10.000 hantu mutiara menjadi tidak bisa bergerak. Rantai petir berwarna ungu transparan melilit tubuh pemimpin divisi kerangka. Pada kenyataannya, apa yang sebenarnya terikat adalah jiwa pemimpin divisi yang kurus itu. Rantai petir berwarna ungu transparan ada di dalam dimensi jiwa, dan mereka membatasi jiwa lawan. Aku hanya menggunakan 50% dari kekuatanku dan kamu sudah tidak bisa melawan. Zhao Feng mengambil kembali kekuatan garis keturunannya dengan ketidakpuasan. Pemimpin divisi tulang itu berjuang untuk beberapa napas sebelum akhirnya membebaskan diri. Terlepas dari rantai jiwa, Zhao Feng juga memahami lebih dari selusin teknik berbasis jiwa, beberapa lemah dan beberapa kuat. Segel hati gelap, lonjakan energi mental, mata mimpi buruk, mata pencari jiwa, mata iblis. Teknik, teori, dan niat muncul di pikiran Zhao Feng. Meskipun beberapa keterampilan adalah unsur kematian, Zhao Feng bisa menggunakannya dengan unsur lain. Lagi pula, kekuatan mata garis keturunannya bisa berubah, yang memberinya keuntungan besar dibandingkan garis-garis mata lainnya. Di antara tekniknya, Zhao Feng memahami sel hati gelap dengan sangat baik. Itu adalah peningkatan pada Dark Heart Seed. Di masa lalu, Dark Heart Seed bisa bergabung ke dalam jiwa lawan dan mengancam nyawa lawan dan bahkan memperbudak mereka. Namun, kekuatan Dark Heart Seed terbatas, itu tidak bisa mengendalikan pikiran korban. Jika mereka tidak peduli dengan hidup mereka, maka Dark Heart Seed tidak ada artinya. Jika target ingin melakukan serangan balik, mereka dapat melakukannya kapan saja, sehingga risikonya tinggi. Segel hati gelap menanamkan kekuatan jiwanya sendiri ke kedalaman jiwa lawan dan dapat mengubah pikiran mereka. Mereka yang tercetak dengan segel hati gelap akan mematuhi tuannya dari lubuk hati mereka. Petik 2. Zhao Feng tahu betapa menakutkan keterampilan ini. Segel hati gelap pada dasarnya adalah segel yang memperbudak. Setelah dicetak, korban akan mematuhi tuannya seperti budak sejati. Misalnya, meskipun pemimpin divisi kerangka dikendalikan oleh Zhao Feng, ia masih memiliki pikiran jahat, tetapi jika itu dicetak dengan segel hati gelap sebagai gantinya, pemimpin divisi kerangka itu akan mematuhi Zhao Feng sampai akhir. Segel hati gelap bisa dianggap sebagai teknik perbudakan terlarang. Tentu saja, skill itu memiliki batasnya sendiri. Pertama, tingkat keberhasilan tergantung pada perbedaan kekuatan jiwa. Dalam situasi normal,
Jika target melawan dan skill gagal, jiwa target kemungkinan besar akan dihancurkan. Tentu saja, tingkat keberhasilan itu terkait dengan kontrol. Dengan teknik 10.000 pikiran ilahi dan mata spiritual Tuhan, kendali Zhao Feng sangat tepat. Zhao Feng bahkan berpikir bahwa dia mungkin bisa mengendalikan beberapa budak sekaligus jika dia membagi pikirannya. Terlepas dari kenyataan bahwa tingkat keberhasilannya tidak terlalu tinggi, Dark Heart Cell juga menggunakan banyak energi, yang juga bergantung pada perbedaan kekuatan jiwa. Segel hati gelap, gumpalan kekuatan garis keturunan mata yang dingin terpancar dari tubuh Zhao Feng. Sua, seekor burung roh sejati di udara beberapa mil jauhnya membeku. 1 atau 2 napas kemudian, suara mendesing, burung alam roh sejati terbang dan mendarat di bahu Zhao Feng dengan hormat. Pikirannya telah sepenuhnya diperbudak. Bahkan jika saya berada di alam naik, itu akan mematuhi saya. Petik 2. Zhao Feng mengangguk. Ini adalah ke-10 kalinya dia menguji sel hati gelap. Terlepas dari kesalahan pada percobaan pertama, 9 percobaan lainnya semuanya berakhir dengan sukses. Kontrol Zhao Feng sangat tepat untuk memulai, dan dia juga telah mempelajari teknik 10.000 pemikiran ilahi, yang berarti bahwa penggunaan kekuatan jiwanya telah mencapai tingkat lain. Zhao Feng kemudian mencoba mengendalikan binatang buas terdekat menggunakan 10 pikiran berbeda. Setiap binatang itu setidaknya di alam terangkat. Beberapa napas kemudian, 8 dari 10 binatang di alam ascended diperbudak oleh Zhao Feng. 2 kegagalan itu karena Zhao Feng multitasking. Jika Zhao Feng bisa mengolah segel hati gelap dan teknik 1000 pikiran ilahi ke tingkat yang lebih tinggi, tingkat keberhasilan akan menjadi lebih tinggi. Dalam 10.000 hantu mutiara, pemimpin divisi kerangka melihat teknik jiwa baru Zhao Feng dan menjadi penuh dengan ketakutan. Segala sesuatu yang tercetak oleh segel hati gelap menjadi benar-benar diperbudak oleh Zhao Feng. Bab 635 menerobos ke tahap akhir realem core asal kecil. Zhao Feng tidak menggunakan segel hati gelap pada kepala divisi tulang. The Dark Heart Cell memiliki kelebihan dan kekurangan. Keuntungan utama adalah bahwa target akan sepenuhnya mematuhi pengguna, tetapi mereka akan menjadi sesuatu yang mirip dengan robot. Pikiran dan cara berpikir mereka terbatas, dan mereka akan memiliki potensi yang terbatas. Oleh karena itu, Zhao Feng tidak menggunakan segel hati gelap pada kepala divisi tulang. Kecerdasan yang terakhir itu lebih baik daripada boneka belaka yang tahu cara menerima pesanan. Selain itu, pemimpin divisi kerangka tidak banyak ancaman bagi Zhao Feng lagi pada saat ini. Selain itu, benih hati gelap yang sudah ada di dalam hatinya masih bisa memutuskan hidup atau mati hanya dalam satu pikiran. Setelah memahami lebih dari selusin keterampilan baru, pengasingan Zhao Feng masih belum berakhir. Masih ada 2 bulan lagi. Saya perlu memperkuat dan mengkonsolidasikan kultivasi saya. Petik 2. Zhao Feng menutup matanya dan terus berkultivasi. Dia memutuskan untuk tidak menyentuh Deat Dark Eye untuk sementara waktu. Dia fokus pada teknik 10.000 ilahi pikiran, dan dia juga mencoba memahami angin petir berwarna merah. Pada saat yang sama, ia akan memasuki alam mimpi kuno setiap beberapa hari. Dia bisa tinggal di sana untuk waktu yang lama sekarang, dan jumlah aura realem mimpi kuno yang dia serap sangat besar, yang semuanya dimasukkan ke dalam garis keturunan, jiwa, dan tubuhnya. Teknik 10.000 ilahi pikiran ilahi juga bisa diperkuat oleh aura realem mimpi kuno, dan jiwa Zhao Feng meningkat dengan pesat. Setengah bulan kemudian, teknik 10.000 pikiran ilahi Zhao Feng telah mencapai tingkat di mana ia dapat membagi pikirannya menjadi 20 pikiran. Akal spiritual dan jiwanya semakin kuat dari hari ke hari. Tanpa sadar, jiwa Zhao Feng telah mencapai puncak Great Origin Core Realm, hanya di bawah setengah langkah Void God Realm. Peningkatannya dapat digambarkan sebagai bepergian 1000 mil dalam satu hari. Mata spiritual Allah adalah kotak harta karun yang tersembunyi di dalam jiwa Zhao Feng. Teknik 10.000 ilahi pikiran ilahi adalah kunci untuk membukanya, dan aura realem mimpi kuno adalah katalis. Jika keadaan berlanjut pada tingkat ini, jiwaku akan sebanding dengan raja setengah langkah 2 bulan kemudian. Zhao Feng sangat menantikannya. Teknik 10.000 ilahi pikiran memang layak teknik kelas surga yang dapat meningkatkan peluang seseorang menembus ke alam Dewa Void. Bahkan beberapa kaisar menginginkan teknik itu, tetapi Duan Muking tidak pernah setuju. Meskipun jiwa Zhao Feng lebih lemah daripada mereka yang berada di setengah langkah Void God Realm, penguasaan dan penggunaan kekuatan jiwa melebihi mereka.
Ini berarti bahwa setengah langkah Void God Realm tidak bermaksud menimbulkan ancaman baginya. Pada hari ini, Zhao Feng memasuki alam mimpi kuno sekali lagi. Zhao Feng perlahan berjalan di atas tanah tandus. Saat ini, ia tidak lagi memasuki alam mimpi kuno murni untuk menyerap aura, dia juga ingin mengintai tempat itu. Aku berjalan 4 atau 5 langkah terakhir kali dan muncul di tempat itu. Zhao Feng memperhatikan setiap detail. Setiap kali dia memasuki alam mimpi kuno, dia akan muncul di tempat yang sama dengan yang dia tinggalkan sebelumnya. Ada sepetak rumput di depan. Aku mungkin perlu mengambil beberapa ribu langkah untuk mencapai bidang rumput itu. Zhao Feng berjalan 7 atau 8 langkah sebelum berdiri diam untuk waktu yang lama dan menyerap sejumlah besar aura realem mimpi kuno. Sebelum dia pergi, Zhao Feng menatap ke depan. Rumput adalah target pertamanya. Lebih jauh ke depan adalah aliran. Tepat pada saat itu, mata spiritual Dewa Zhao Feng melihat seekor burung purba, sekitar 4 hingga 5 kaki panjang, terbang di udara. Aura yang mengerikan. Tubuh dan jiwa Zhao Feng merasakan aura Yao yang kuat. Aura Yao yang berasal dari burung itu ratusan, jika tidak ribuan kali lebih kuat dari turunannya. Seolah merasakan Zhao Feng, mata merah burung itu melintas. Ledakan, hati Zhao Feng bergetar. Dia merasa seolah-olah dia menghadapi Raja Realem Void God. Mundur, Zhao Feng merasakan bahaya yang kuat dan dengan cepat meninggalkan alam mimpi kuno. Di dalam ruangan, punggung Zhao Feng basah kuyup. Hanya burung acak di dalam alam mimpi kuno yang begitu kuat. Di tempat di mana dia hampir tidak bisa berjalan, dia tidak punya kesempatan melawan binatang seperti itu. Kepanduan kali ini membuat Zhao Feng waspada. Meskipun mungkin ada kekayaan di alam mimpi kuno, menyertainya juga berbahaya. Jelas ada makhluk kuat di sana. Selama 2 bulan berikutnya, Zhao Feng menghentikan pemahamannya dan fokus pada kultivasinya. Tanda-tanda core centernya menjadi seperti kristal menjadi lebih jelas. Pada saat ini, Zhao Feng mengeluarkan item ketiga dari kotak kayu, Crystal Core Pill. Duan Muking memberi Zhao Feng 3 item. Di antara mereka, teknik 10.000 pikiran ilahi dan teknik rahasia mata gelap telah memberi Zhao Feng banyak teknik pendukung, tapi masih ada pil ini. Ini adalah Crystal Core Pill, yang dapat membantu mereka yang berada di puncak Small Origin Core Realm menerobos ke Great Origin Core Realm. Kultivasi Anda belum cukup untuk menggunakannya, tetapi saya menemukan bahwa pusat inti di dalam tubuh Anda menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kristal, jadi menggunakan ini sekarang mungkin memiliki beberapa efek yang baik. Petik 2. Apa yang dikatakan Duan Muking bergema di benak Zhao Feng. Biasanya, hanya seseorang di tahap puncak Small Origin Core Realm yang mencoba menerobos ke Great Origin Core Realm akan cocok untuk menggunakan Crystal Core Pill. Mereka yang berada di tahap menengah dan akhir tidak akan mampu menahan kekuatan, atau mereka akhirnya akan menghabiskan sebagian besar energinya. Namun, sebagai seorang kaisar, Duan Muking memiliki mata yang bagus. Tidak hanya dia melihat bahwa keberadaan Zhao Feng telah mencapai batas Great Origin Core Realm, dia juga melihat bahwa pusat inti di tubuh Zhao Feng sudah menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi kristal. Oleh karena itu, Zhao Feng akan mampu menahan pil. Crystal Core Pill, mari kita lihat efeknya. Zhao Feng menelan pil halus itu. Crystal Core Pill tidak menunjukkan tanda-tanda larut seperti pil spiritual lainnya ketika memasuki tubuhnya. Mengedarkan yuan sejatinya, Zhao Feng menyerap kekuatan Crystal Core Pill. Energi yang terkandung di dalamnya sangat murni. Itu setara dengan pusat inti seseorang di Great Origin Core Realm. Kekuatan Crystal Core Pill berubah menjadi aliran energi yang mendominasi yang memasuki pusat inti Zhao Feng. Pusat inti dari alam inti asal yang normal tidak akan mampu menahan energi seperti itu, tetapi Zhao Feng bisa melakukannya dengan mudah karena keadaan keberadaannya dan tubuhnya berdua telah mencapai batas alam inti asal besar. Bahkan beberapa dewa alam void setengah langkah tidak memiliki keadaan keberadaan atau tubuh yang sekuat Zhao Feng. Selain itu, bagian dari core centernya sudah berubah seperti kristal, sehingga dia bisa menangani energi ini selama dia tidak terburu-buru. Seiring berjalannya waktu, pusat inti dalam tubuh Zhao Feng mulai mengembang dan mengembun. Perubahan seperti kristal menjadi lebih jelas juga. 2 bulan berlalu, dan Zhao Feng sepenuhnya menyerap energi dari Crystal Core Pill. Selama periode waktu itu, dia tidak memasuki alam mimpi kuno karena kewaspadaannya terhadap burung Yao kuno. Untungnya, melalui kerja keras dan bantuan Crystal Core Pill,
Pusat inti Zhao Feng hampir menjadi seperti kristal sepenuhnya, dan itu telah berkembang ke ukuran alam inti-inti kecil small stage tahap akhir yang normal. Kekuatan core center saya tidak jauh berbeda dari realm core grid origin. Satu-satunya perbedaan adalah ukurannya. Petik 2. Zhao Feng menginspeksi dengan tenang. Kultivasinya sekarang berada di tahap kecil asal core realm. Tidak akan ada hambatan yang mencegahnya menerobos ke grid origin core realm karena core center-nya telah menjadi hampir sepenuhnya kristal. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah perlahan mengembun dan memperluas core center-nya menjadi crystal core, kemudian dia akan mencapai grid origin core realm. Masih ada beberapa hari lagi sampai Demigod Forgotten Garden dibuka. Zhao Feng menghela nafas panjang. Dalam beberapa hari terakhir ini, ia memutuskan untuk memasuki alam mimpi kuno dan memadatkan core center-nya dengan aura realm mimpi kuno. Setelah semua, ia telah menggunakan banyak bantuan dari luar untuk menerobos ke realm core small origin tahap akhir, jadi ia ingin menstabilkan dirinya dengan beberapa aura realm dream kuno. Ketika dia memasuki alam mimpi kuno kali ini, dia sangat berhati-hati. Zhao Feng berdiri di tanah tandus kuno. Burung yang dilihatnya terakhir kali tidak muncul. Zhao Feng menyerap sejumlah besar aura realm mimpi kuno dan menggabungkannya ke core center-nya untuk mengkonsolidasikan yayasannya. Pada saat yang sama, semua jenius di Tanah Suci bela diri sejati yang menghadiri Demigod Forgotten Garden juga mempersiapkan diri mereka sendiri. Dalam Mystic True Sachan Clan, di dalam Istana Kaisar Guluo. Alam inti asal kecil tahap akhir, sukses. Wajah Jiang Fan menjadi agak merah karena kemenangan. Tidak buruk, dengan bantuan saya, Anda berhasil menyerap semua energi pil Crystal Core. Petik 2. Kaisar Guluo memuji. Selama beberapa bulan terakhir, Jiang Fan telah bekerja keras, dan kekuatannya meningkat dengan pesat. Sekarang setelah garis keturunan 10.000 kuno ras dan kultivasi saya telah meningkat, kekuatan saya harusnya cukup untuk menantang 10 jenius dari Tanah Suci. Jiang Fan penuh percaya diri. Garis keturunan dari 10.000 ras kuno yang legendaris memiliki kemampuan untuk bertarung melawan orang-orang dengan budidaya yang lebih tinggi. Sebagai contoh, meskipun dia hanya berada di tahap kecil asal core realm, dia bisa menantang mereka di tahap akhir grid origin core realm. Zhao Feng itu. Jiang Fan merasa sangat puas. Kecepatan kultivasinya sangat cepat. Zhao Feng itu akan tertinggal dalam debu. Di salah satu puncak spiritual utama, di 1000 kegelapan klan suci, di istana bawah tanah rahasia. Menurut kesepakatan kami, Tuanku, Kaisar Iblis Scarlet, telah memberimu tempat, dan dia membayar mahal untuk itu. Sosok seorang pria berskala tertutup bisa terlihat samar. Jika Zhao Feng hadir, dia akan segera mengenali orang ini sebagai Tuan Li, orang yang telah dibebankan ke Sekte Gunung Emas sebelumnya. Menghadapi Tuan Li adalah seorang pemuda yang hangat. Banyak terima kasih kepada Scarlet Demon Emperor. Tuanku, Kaisar Maut, akan segera keluar dari pengasingan, dan dia akan memberikan banyak hadiah. Petik 2. Pemuda yang hangat berkata dengan damai. Hati Tuan Li bergetar lembut ketika dia mendengar itu. Menjadi Kaisar kuno, nama Kaisar Maut dikenal di ketiga tanah suci spiritual. Di dunia ini, selain dari Mystic Light Realm Secret Lord, tidak ada yang berani mengatakan bahwa mereka bisa menekan Kaisar Maut. Kami hanya bertanggung jawab untuk memberimu tempat. Adapun untuk membunuh Zhao Feng, itu tidak ada hubungannya dengan kita. Hehe, apakah kamu tidak takut balas dendam Kaisar Duan Muking? Petik 2. Tuan Li tertawa. Meskipun Kaisar Maut kuat, Duan Muking juga kuat, dan tempat ini adalah tanah suci bela diri sejati. Selama dia memasuki Demigod Forgotten Garden, tidak ada yang akan bisa menyelamatkan Zhao Feng. Secara kebetulan, Kaisar Duanmu telah pergi. Ini adalah kesempatan yang sempurna. Petik 2. Meskipun senyum pemuda yang hangat itu sama, cerah dan cerah, ada rasa dingin yang menembus jiwanya. Zeze, jangan terlalu sombong. Banyak jenius memasuki Demigod Forgotten Garden adalah murid pribadi Kaisar. Kekuatan Nan Gongsheng dan Mengsi klan kami jauh lebih kuat daripada alam Dewa Void setengah-setengah normal. Penjaga kematianmu mungkin bahkan tidak akan cukup untuk menjadi hidangan pembuka mereka. Petik 2.